Nah, Bapak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara melengkapi informasi rumpang pada kalimat dan paragraf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu menulis surat undangan. Pernah ya kalian menulis surat undangan? Ya, mungkin saja ketika kalian ulang tahun, ketika abang kakaknya menikah, atau mungkin saja ada acara memasuki rumah dan segala macam. Jadi tentunya Bapak yakin itu pasti sangat sering kita berhubungan dengan surat undangan. Nah, maka dari itu, simak baik-baik anak-anakku supaya nanti pemahaman kalian tentang surat undangan itu lebih banyak lagi. Bisa ya? Nah, kita mulai pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita untuk hari ini spesifik atau secara umum membahas tentang jenis surat undangan. Nah, jadi jenis surat undangan itu dibagi menjadi dua ya. Ada surat undangan resmi, ada surat undangan tidak resmi. Nah, ada surat undangan resmi, ada surat undangan tidak resmi. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari surat undangan resmi. Nah, perhatikan. Surat undangan resmi adalah jenis surat undangan yang dibuat oleh lembaga atau organisasi yang akan ditujukan kepada lembaga atau organisasi dan perorangan lainnya dengan bahasa yang baku dan bersifat resmi. Nah, dengarkan baik-baik anakku ya. Surat undangan resmi itu dibuat oleh suatu lembaga atau suatu organisasi, bukan dibuat oleh seseorang untuk kepentingan pribadinya. Ya, itu kata kunci yang harus kalian ingat terlebih dahulu. Surat undangan resmi itu dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi. Artinya anakku, ketika Bapak menulis surat, Bapak mau ulang tahun, itu kepentingan siapa? Ya, kepentingan Bapak. Maka itu bukan surat undangan resmi. Ya. Nah, tadi kata kuncinya adalah dibuat oleh lembaga. Itu dulu ya, itu yang pertama yang harus kalian ingat. Kemudian yang kedua, perhatikan ya. Ditujukan kepada lembaga dan perorangan lainnya. Jadi, surat undangan resmi itu dibuat oleh lembaga, tetapi surat itu bisa ditujukan kepada lembaga yang lain atau seseorang atau pribadi. Jadi yang membuat surat undangan itu harus lembaga, tetapi yang menerima surat atau yang menjadi tujuan pembuatan surat itu bukan harus lembaga, boleh perorangan. Itu yang kedua ya. Nah, berikutnya di sini ada dibuat menggunakan bahasa yang baku dan bersifat resmi. Nah, simak baik-baik. Dikatakan bahasa baku berarti bahasa yang penulisannya sesuai dengan kaidah atau aturan penulisan bahasa Indonesia. Untuk menentukan suatu kata itu baku atau tidak, maka harus kita buktikan dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum video ini anak-anakku, kemarin Bapak sudah mengirim video juga 10 kesalahan berbahasa. Ada sebagian anak-anakku yang sudah menonton, ada yang belum. Nah, agar kamu paham bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kata baku itu bagaimana, kata yang benar itu bagaimana, kata yang salah itu bagaimana, kamu bisa tonton kembali video yang satu lagi. Nah, di situ ada saya buat di grup WA, kan sudah ada saya bagikan itu 10 kesalahan berbahasa. Ketika dibuat di situ kata yang salah berarti itu adalah kata yang tidak baku. Yang benar itu adalah kata yang baku.
Itu kamu ingat ya. Jadi dalam surat undangan resmi ada 3 kata kunci. Ya, 3 kata kunci. Yang pertama, surat undangan resmi itu dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi. Itu yang pertama, dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi. Yang kedua, surat undangan resmi itu ditujukan kepada lembaga atau perorangan. Itu kamu ingat. Yang ketiga, surat undangan resmi itu menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paham ya? Nah, tetapi mungkin kamu masih bertanya, Pak, tadi kan surat undangan itu dibuat oleh lembaga. Lembaga itu apa sih? Apa pengertian lembaga? Mungkin kamu bertanya seperti itu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah contoh-contoh lembaga anak-anakku. Ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga kesehatan, lembaga politik, lembaga budaya, lembaga ekonomi, lembaga hukum. Nah, ini lembaga-lembaga. Nah, kita ambil satu contoh. Lembaga pendidikan. Tahukah kamu apa contoh lembaga pendidikan? Jangan katakan tidak tahu anak-anakku ya. Harus tahu. Lembaga pendidikan adalah tempat kita bernaung saat ini. Di mana itu? Di perguruan Free Methodist yang kita cintai. Nah, Free Methodist, sekolah Free Methodist atau perguruan Free Methodist merupakan lembaga pendidikan. Ini merupakan contoh lembaga. Nah, jadi kalau misalnya kamu mendapat beasiswa, mendapat penghargaan, lalu saya membuat surat. Kita katakanlah misalnya Bapak ini adalah wali kelasmu. Kamu dapat ranking, kemudian kamu dapat beasiswa, lalu saya buat surat. Perguruan Free Methodist memberikan penghargaan kepada anak kita karena mendapat beasiswa. Maka dari itu, Bapak Ibu orang tua kami undang untuk datang ke sekolah. Saya tanya anak-anakku, yang membuat surat tadi, yang menulis surat siapa? Bapak. Tadi kan di awal sudah dikatakan, surat itu harus dibuat oleh lembaga. Pertanyaannya, apakah surat yang Bapak buat itu surat resmi atau tidak? Iya, itu adalah surat resmi. Karena ketika tadi saya panggil orang tuamu melalui surat, pemanggilan yang saya lakukan bukan kepentingan Bapak, bukan atas nama pribadi Bapak. Sebenarnya yang memanggil orang tua itu adalah perguruan Free Methodist, atas nama perguruan Free Methodist. Jadi saya membuat surat panggilan tadi itu atas nama lembaga pendidikan. Ini yang di nomor 2, atas nama lembaga pendidikan. Maka itu adalah surat resmi. Surat undangan resmi. Bisa ya? Ya, saya yakin bisa. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat undangan resmi. Nah, perhatikan ini. Ini sudah ada saya buat format anak-anakku. Inilah format surat undangan resmi. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 12. Nah, seperti inilah formatnya. Nah, perhatikan keterangannya ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, ini merupakan kop surat atau kepala surat. Perhatikan keterangan di sini ya, di sebelah kiri kita ya. Kop surat atau kepala surat. Kemudian nomor 2 adalah tanggal penulisan surat. Yang ketiga adalah nomor surat. Yang keempat adalah hal. Jadi jangan bingung ya. Kop surat, tanggal penulisan surat, nomor surat, hal. Kemudian yang kelima ada namanya lampiran. Jika ada ya, lampiran. Maksudnya di sini kalau dibuat di sini lampiran jika ada artinya, lampiran itu kita buat apabila memang ada sesuatu yang kita lampirkan. Tahukah kalian lampiran itu apa? Misalnya begini. Kamu membuat sebuah surat.
kamu membuat surat. Ternyata selain surat itu, kamu juga melampirkan fotokopi KTP-mu. Mohon maaf, karena masih SD belum ada KTP ya. Kita katakanlah fotokopi rapot. Jadi kamu buat surat misalnya ke bapak, ke saya ya. Kamu buat surat yang memberitahukan bahwa kamu pernah berprestasi. Lalu kamu buat surat kepada saya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini pernah mendapatkan prestasi ke waktu kelas 2 misalnya. Lalu di surat itu, Nak, kamu tempelkan atau kamu buat juga fotokopi rapot waktu kamu kelas 2. Ya. Maka di lampiran itu nanti kita buat, Nak, lampiran 1 eksemplar. 1 ya. Jadi lampirannya ada 1. Apa itu? Fotokopi rapot tadi. Jadi lampiran ini, Nak, ada jika ada sesuatu yang kita buat selain surat. Kalau surat misalnya 1 lembar, selain itu adakah yang kita buat yang lain? Misalnya fotokopi KTP, fotokopi rapot, fotokopi apa lagi? Kalau misalnya hanya fotokopi rapot, berarti 1. Lampirannya 1. Kalau misalnya di situ ada fotokopi rapot, ada juga fotokopi kartu keluarga, berarti lampirannya ada 2. Kalau di situ ada fotokopi rapot, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah waktu TK misalnya, berarti ada 3. Nah, itulah lampiran. Sesuatu yang kita buat selain dari surat itu sendiri. Nah, berikutnya yang keenam, ini adalah alamat yang dituju. Yang ketujuh, itu adalah salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Yang ke-10, nama wakil instansi atau lembaga yang mengundang. Ke-11, tanda tangan. Dan yang ke-12 adalah nama terang wakil instansi yang mengundang. Nah, inilah format surat undangan resmi. Jadi kalau kamu nanti membuat surat undangan resmi, harus memuat ke-12 poin ini, supaya kamu dikatakan menulis surat undangan resmi yang baik. Nah, supaya lebih gampang kamu bayangkan, Nak, Bapak sudah membuat satu contoh surat undangan resmi. Ini perhatikan. Nah, ini dia. Surat undangan resmi. SD Swasta Free Methodis 1 Medan. Alamat Jalan Beringin Raya nomor 150E dan seterusnya. Nah, ini tadi dia. Yang pertama, kalau kamu perhatikan, Nak, garis merah ke atas ini. Inilah yang dikatakan tadi dengan kop surat atau kepala surat. Kemudian yang kedua tadi tanggal. Nah, ini dia tanggalnya. Nah, nomor surat. Nah, lampiran. Karena memang di bawah ini tidak ada saya buat lagi surat. Hanya ini saja, hanya suratnya saja. Maka saya buat lampiran di garis saja. Artinya tidak ada yang dilampirkan. Gitu ya. Hal surat undangan. Nah, seperti inilah contoh format, contoh surat undangan resmi. Ya, jadi kamu perhatikan itu. Ada kop suratnya atau kepala suratnya. Dan yang terakhir di sini ada kepala sekolah. Paham ya anak-anakku? Saya yakin paham ya. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu tanyakan, selalu Bapak ingatkan jangan lupa manfaatkan handphonenya. Jika memang kamu ingin bertanya anak-anakku, Bapak sarankan kamu telepon Bapak ya, Nak. Kamu telepon. Kadang-kadang jika kalian kirim pesan, misalnya, Pak, bagaimana cara mengerjakan ini? Kadangkala karena bentuknya pesan, Bapak bingung menjelaskannya melalui kata-kata, melalui tulisan. Maka lebih baik ditelepon kalau ada sesuatu yang mau kamu tanyakan. Oke? Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke surat undangan tidak resmi. Perhatikan ya. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang ditulis oleh perorangan untuk mengajak orang lain. Contohnya, surat undangan pembaptisan, syukuran kelahiran bayi, surat undangan pernikahan. Nah, jika kamu ingat tadi anak-anakku, tadi kan saya katakan surat undangan resmi itu dibuat oleh suatu lembaga, ya kan?
Nah, surat undangan tidak resmi itu dibuat oleh seseorang untuk kepentingan pribadinya. Ya, contohnya apa? Ya ketika kamu ulang tahun, yang membuat surat kamu untuk siapa? Untukmu. Surat ulang tahun, surat undangan pernikahan, atau misalnya surat undangan kamu misalnya ingin merayakan keberhasilanmu menjadi juara satu olimpiade misalnya, kamu rayakan, lalu kamu undang teman-temanmu. Itu namanya surat undangan tidak resmi atau surat undangan pribadi. Nah, tadi di surat undangan resmi ada 12 urutan yang harus kita ikuti. Nah, jika di dalam surat undangan tidak resmi anak-anakku, sebenarnya formatnya tidak terlalu baku, artinya tergantung kita. Begitu ya. Walaupun demikian, ada konsep yang harus kalian ikuti juga, supaya nanti surat undanganmu dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, ini dia, perhatikan. Di dalam surat undangan, harus ada alamat yang dituju. Itu jelas itu ya. Kemudian, ada salam pembukanya juga. Isi surat. Ada salam penutup. Kemudian, nama terangnya. Alamat yang dituju, ini penting. Supaya bagaimana? Ketika nanti surat undangan itu kamu titipkan kepada seseorang, dia tahu mau kemana diantar. Salam pembuka, walaupun surat undangan pribadi anak-anakku pakai salam pembuka. Nah, nama terang itu adalah nama pembuat surat. Nah, supaya kamu lebih mudah mengingat atau memahami, di sini ada saya buat 2 contoh surat undangan tidak resmi. Nah, perhatikan. Nah, ini dia. Ada undangan ulang tahun Firly Aulia Zahra Siregar. Nah, ini hanya contoh ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi atau contoh surat undangan pribadi. Bisa ya? Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kamu mengerti sehingga ketika nanti kamu menulis surat undangan, kamu sudah lebih paham bagaimana cara penulisannya, bagaimana strukturnya, sehingga kamu dapat menulis surat undangan yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tugasmu di rumah adalah buatlah 1 contoh surat undangan resmi. Buatlah 1 contoh surat undangan resmi. Itu tugasnya ya. Tulislah 1 contoh surat undangan resmi. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.